Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan yang salah satunya adalah nikmat bisanya kita berkumpul di majlis subuh ini. Jamaah salat subuh yang selalu dirahmati Allah, perkenankanlah kami yang akan membacakan satu hadis Rasulullah yang bertemakan hati insan di antara ketaatan dan kemaksiatan. An Abdullah ibn Amr ibn al-As yaqulu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu an inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha'. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Rawahul Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati anak cucu Adam itu berada di antara dua jari Allah yang Maha Rahman. Allah SWT akan memalingkan hati siapa saja menurut kehendaknya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Hadis riwayat Muslim nomor 4798. Hati setiap manusia berada di antara dua pilihan, berada di jalan ketaatan atau berada dalam jalan kemaksiatan. Terkadang hati merasa nyaman dan senang dalam ketaatan kepada Allah SWT, bahkan terasa hampa bila sejengkal saja jauh darinya. Namun terkadang hati larut dalam kealpaan, tenggelam dalam jurang kemaksiatan, dan terkubur dalam hawa nafsu yang mengekang. Itulah kondisi hati manusia. Maka bisa jadi ada seseorang yang hidup sekian lama dalam ketaatan kepada Allah SWT, namun pada akhirnya ia justru jauh dari Allah SWT. Sebaliknya, ada juga seseorang yang sekian lama hidup jauh dari Allah SWT, bergelimang dalam kemaksiatan, namun pada akhirnya justru ia dekat dan kembali kepada Allah SWT. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang yang mengamalkan amalan ahli surga pada waktu yang sangat lama, lalu ia menutup akhirnya hidupnya dengan amalan ahli neraka. Ada pula seseorang yang mengerjakan amalan ahli neraka pada waktu yang sangat lama, namun kemudian ia menutup akhirnya dengan amalan ahli surga. Hadis riwayat Muslim nomor 4791. Itulah maknanya bahwa hati setiap insan berada di antara dua jari Allah yang Maha Rahman, karena setiap orang tidak mengetahui bagaimana akhir dan kesudahan dalam kehidupannya, apakah berakhir dalam ketaatan ataukah dalam kemaksiatan. Supaya hati kita tetap dalam ketaatan kepada Allah SWT, hendaknya kita senantiasa berusaha untuk selalu istiqomah dalam kebaikan, serta lebih memperbanyak doa sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. 1. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah suruhan Allah dan Rasul apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Quran Surat Al-Anfal ayat 24. 2. Allah SWT berfirman, maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Quran Surat As-Saff ayat 5. Allah SWT berfirman, sungguh Allah mengetahui yang gaib di langit dan di bumi, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Quran Surat Al-Fatir ayat 38. Sebelum kita akhiri dari pembacaan hadis ini, alangkah banyaknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja.
diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.